Namaku Dian. Saat ini umurku 30 tahun. Aku berkulit kuning langsat, berparas menarik dan menawan. Aku bekerja di sebuah restoran terkemuka di kota Jakarta, tepatnya Jakarta Selatan, di sebuah restoran yang banyak dikunjungi warga negara asing. Aku menikah dengan teman satu sekolahku, sebut saja Edi. Berparas rupawan ditunjang dengan fisiknya itu menjadikannya lelaki tampan yang nyaman dipandang. Dari pernikahan tersebut, aku dikaruniai satu orang anak lelaki yang sangat menggemaskan, lucu dan ganteng. Wajahnya mewarisi semua fisik dari ayahnya, yaitu suamiku. Usia anakku sekarang 2 tahun. Semenjak menikah dengan Edi, tak pernah sekalipun suamiku itu mau bekerja ataupun berusaha untuk mencari pekerjaan. Otomatis, semua pengeluaran ini dan itu aku yang mencari dan membayarnya. Mulai dari membayar rumah kontrakan, satu rumah yang dibayar tahunan, maupun buat keperluan rumah tangga dan keperluan anak kami. Semua aku tanggung sendiri. Sementara suamiku hanya ongkang-ongkang kaki di rumah dengan gadgetnya. Semula dari awal pernikahan kami, aku tidak pernah mempermasalahkan keadaan kami, keadaan suamiku yang tidak berusaha untuk mencari pekerjaan. Namun lama-kelamaan, karena faktor kebutuhan yang harus dipenuhi, penganggurannya menjadi biang awal pertengkaran yang sering terjadi dari hari ke hari. Ditambah keadaan pandemi COVID-19 yang mulai ada sedari April, membuat tempat kerjaku pun kena imbasnya. Ya, sepi pengunjung. Sepertinya hari-hari yang kami jalani dipenuhi pertengkaran-pertengkaran, baik keributan yang kecil maupun keributan yang besar. Saat itu, dia ingin membeli rokok di toko sebelah, tapi mungkin karena dia juga tidak bekerja, pasti otomatis tidak mempunyai uang, dan dia meminta uang kepadaku. Bagi duitnya dong, 30.000 aja buat beli rokok. Karena saat itu kita juga lagi untuk menghemat. Meskipun ada uang, aku menjawabnya bahwa aku tidak punya. Dan saat itu pasti dia tidak percaya. Dan dia menjawab, masa 30.000 saja nggak ada? Kali ini aku pun menghembuskan nafasku dan tetap mengatakan, aku tidak punya uang. Tiba-tiba suamiku berdiri dan meraih tas yang biasa aku pakai buat bekerja. Kutarik tas tersebut, tetapi suamiku pun menariknya dan akhirnya tali tas putus. Isinya berhamburan keluar dan berserakan ke lantai. Aku pun emosi, kubentak suamiku sejadi-jadinya dan memakinya. Makanya kalau mau ngerokok tuh beli sendiri, pakai duit sendiri. Jangan cuma bisanya minta doang. Kamu pikir aku ini pembantumu yang cuma kamu peras buat bekerja dan menghidupimu? Mungkin saat itu waktunya lagi tidak tepat untuk mengatakan kata-kata itu. Bukannya introspeksi diri, tapi saat itu suamiku malah menamparku. Tamparan keras mendarat di pipiku, dan ku enyahkan tas yang sedang ku pegang, dan aku berbalik untuk mencakar mukanya, dan balas kupukul dengan sekuat tenaga. Akhirnya,
Aku dan suamiku pun bergelut secara brutal dan membabi buta. Semua barang yang dekat dengan kami berdua menjadi senjata dalam perkelahian kami. Entah mengapa kali ini pertengkaran yang dipicu masalah sepele menjadi tak terhindarkan lagi. Mukaku babak belur, sekujur tubuhku memar, dari mulutku mengeluarkan darah. Suamiku menendangku, ku balas semampuku. Suamiku menginjakku, ku balas semampuku. Hingga kuku-kuku tanganku pun rusak patah. Ku berlari ke arah dapur, ku ambil sebilah pisau. Suamiku pun menatapku. Ku acungkan pisau kepadanya, dan ku katakan, "Aku atau kamu yang mati." Suamiku pun justru mendekatiku, menyodongkan badannya ke depanku, ke depan pisau yang kupegang. Saat itu dia justru menentangku. "Mau bunuh? Ayo bunuh." Karena dia menentangku, aku pun semakin yakin untuk menusuknya. Dan aku memberitahunya bahwa aku tidak main-main, bahwa akan kutusuk, tapi dia tidak takut. Suamiku malah justru maju dan maju lagi. Aku bisa melihat bekas sakaran kukuku di muka dia, dan aku berusaha untuk menggenggam pisau itu seerat mungkin. Aku berusaha mempertahankannya, karena suamiku mencoba untuk mengambilnya dari tanganku. Dan saat itu, lenganku pun tersayat oleh pisau, dan kudorong tubuh suamiku, dan kutusuk tepat di dadanya. Hanya sekali. Ku berlari kemudian keluar rumah. Suamiku pun masih sempat mengejarku dan memanggil namaku. Aku terus berlari ke depan dan suamiku pun terus mengejarku dengan memegang dadanya. Dan saat itu, aku mendengar suara sesuatu yang jatuh di lantai. Saat aku berbalik arah, ternyata suamiku ambruk terjatuh dengan dada yang penuh berlumuran darah. Tetangga kami menggotongnya dan membawanya masuk ke rumah. Saat itu suamiku masih bernyawa. Karena aku panik, ku telepon orang tuaku untuk segera datang ke rumah kontrakan kami. Suamiku pun tersadar dan berdiri serta berlalu menuju kamar mandi. Orang-orang di sekitar kami sudah mulai ramai. Kulangkahkan kaki ini menuju kamar mandi. Kulihat sosok tubuh suamiku sedang duduk bersimpuh. Dengan kedua tangan di atas pahanya. Dia sedang mengadah seperti sedang berdoa. Ku sentuh punggungnya, dan saat itu dia terjatuh terlantai. Dan saat aku mengecek denyut nadinya, ternyata sudah tidak ada. Dia sudah meninggal. Lemas seluruh tubuhku, sesak nafasku, air mata mengalir deras, dan tiba-tiba tanganku sudah terborgol. Banyak polisi di rumahku. Orang tua dan anakku pun semua menatapku, menangisiku, dan menangisi kejadian yang baru saja terjadi. Aku menyesali perbuatanku. Tentu saja, aku teramat sangat menyesalinya. Karena masalah sepele seperti itu berakibat fatal kematian terhadap orang yang kucintai dan kusayangi. Aku tidak pernah menyangka kehidupan rumah tanggaku berakhir seperti ini. Suamiku tiada, dan kini aku terancam hukuman 7 tahun penjara. Semoga
atas perbuatanku terhadap suamiku. Allah mampu mengampuniku dan suamiku pun memaafkanku di sana. Jauh di hatiku yang paling dalam, aku mencintainya. Hanya karena emosi saat yang tidak bisa kuhindari, semua berakhir petaka dan duka.